Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat melaksanakan video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Hernianti Harun SHK MAK, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Mata kuliah akuntansi manajemen yang saya ampu terdiri dari 5 CPL dan 5 CPMK, di mana CPL dan CPMK ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi keuangan dan non-keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan menggunakan metode pembelajaran meliputi small group discussion, kolaborasi learning, conceptual learning, dan project basic learning yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Perkuliahan berlangsung selama 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka untuk penyampaian materi, 1 pertemuan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, dan 1 pertemuan ujian akhir pada pertemuan ke-16. Materi yang dibahas mencangkup akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis, terminologi dan klasifikasi biaya, sistem penentuan kos, sistem penentuan kos proses, penentuan kos produk di lingkungan industri maju, penentuan kos variabel, analisis biaya volume laba, biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus, analisis keputusan investasi modal, desentralisasi dan penilaian kinerja, penentuan harga jual produk dan jasa, ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, balance scorecard, serta biaya, kualitas, dan produktivitas. Bobot penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif 35%, tugas 20%, kuis 15%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yakni kombinasi antara perkuliahan tatap muka dan diskusi daring. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-12 yang membahas tentang pendekatan ekonomi untuk menentukan harga jual suatu produk serta pendekatan biaya pokok dalam penentuan harga. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang dan apa kabar semuanya? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kelas kita, saya dulu mau tes volume. Apakah masih semangat untuk lanjut perkuliahannya? Kan ini sudah siang, jangan sampai sudah ada yang mengantuk karena sudah makan siang. Kalau saya bilang salam mahasiswa, kalian jawabnya bajuri, berani, jujur, mandiri. Saya ulang ya, salam mahasiswa. Bajuri, berani, jujur, mandiri. Oke, bagus semuanya. Cukup ya sapaan kita. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita ke materi, saya dulu mau absen. Oke? Jadi kalau nanti ada yang datang terlambat, saya anggap alpana. Kalau saya absen silahkan angkat tangan. Atas nama Ririn, Widya, Rasti, Harjuni, Divani, Suci Ramadhani, Muhammad Alif, hadir, Bu. Muhammad Aidil Sukmana, Asahra, Siti Samira, Andi Fatia, Nafadila, Elo, Nur Fadila, Aidil. Oke, semuanya hadir. Baik, kita masuk langsung saya ke materi. Ini adalah pertemuan 12 kita. Sebelum kita masuk ke pertemuan 12, saya dulu mau flashback terkait pertemuan kita minggu lalu.
Pertemuan kita minggu lalu itu terkait desentralisasi. Apa sih itu desentralisasi? Ya, desentralisasi itu adalah pelimpahan wewenang pengambilan keputusan dari manajemen pusat kepada manajer. Terus juga minggu lalu itu kita belajar terkait penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini termasuk ROI, ROE. Terus harga transfer, di mana ini harga transfer? Itu harga yang ditetapkan atas transaksi barang atau jasa antar divisi dalam satu perusahaan. Nanti itu sebelum nanti kita tutup perkuliahan, saya akan kuis terkait materi ini maupun materi minggu lalu. Jadi nanti siap-siap ya, kalau saya nanti berikan soal silahkan angkat tangan dan jawab. Nanti yang bisa menjawab seperti biasanya akan mendapat nilai poin atau nilai plus. Langsung saja masuk kita ke pertemuan 12. Ya, CPL-nya itu ada 4 hari ini. Yang pertama menjelaskan konsep dasar dan penentuan harga jual produk. Yang kedua mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan harga jual. Yang ketiga itu menerapkan metode cost plus pricing, target pricing, serta time and material pricing. Yang terakhir ini bagaimana caranya kalian menghitung harga jual produk pada studi kasus UMKM secara sistematis. Ini ya. Pada materi hari ini ada 5 konsep dasar. Bagaimana nanti caranya kalian mengetahui faktor pengaruh, metodenya. Nanti juga ada studi kasus terkait UMKM dan evaluasi. Saya mau dulu mengapa materi hari ini kita penting dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita terkadang contoh saja langsung kayak penjual nasi kuning. Penjual nasi kuning di warung sederhana itu biasanya harganya 10.000, 8.000. Tapi kalau kayak di warkop itu kayak biasanya kayak di warkop Sobat Kopi, kemarin itu saya ke sana, dia itu harga nasi kuningnya 40.000. Padahal kalau dipikir-pikir rasanya antara kafe dengan nasi kuning warung lebih enak nasi kuning toh? Bagaimana? Enak tak? Terus paket premium. Ini juga biasa kayak catering. Jadi materi hari ini itu bagaimana caranya kalian bisa menilai atau menentukan harga dari perilaku pribadi kalian sendiri. Terus ini juga kenapa bisa dari harga kafe dengan warung kaki lima itu berbeda. Karena di warung kaki lima itu memang dia menggunakan biasanya pelayan, tapi dia menggunakan pelayan biasanya cuma 1. Sedangkan kalau kafe itu dia ada pelayannya, terus ada biaya wifi, ada biaya cuci piringnya, itu semua terhitung. Makanya kalau di kafe itu dia lebih tinggi dibanding dengan warung, karena warung itu tidak memperhitungkan biaya-biaya yang lainnya. Sampai di sini mengerti? Oke. Tujuan penentuan harga jual itu dalam akuntansi manajemen ada 4 item. Yang pertama kelangsungan hidup, maksimalisasi laba, pangsa pasar dengan kepemimpinan mutu. Di mana di sini kelangsungan hidup menjamin harga menutup seluruh biaya sehingga usaha dapat terus berjalan. Yang kedua menghasilkan margin optimal dari setiap unit produk yang terjual. Yang ketiga itu pangsa pasar, biasanya itu bagaimana caranya semua UMKM atau pengusaha bersaing secara kompetitif maupun secara penetrasi. Sedangkan yang keempat ini bagaimana kepemimpinan mutunya bisa berjalan dengan baik maupun dari kualitasnya. Sampai di sini mengerti ya? Oke. Nanti dari mengertinya ini saya nanti tes di akhir ya. Jadi kalau memang di akhir tidak bisa jawab, saya nyatakan tidak mengerti di materi ini. Terus di faktor internal dalam akuntansi manajemen ini untuk penentuan harga jual produk dan jasa itu ada 4. Yang pertama biaya produksi, tujuan pemasaran, borong pemasaran, pertimbangan organisasional. Di mana keempat ini itu
memiliki masing-masing tujuan dan poin tersendirinya, di mana biaya produksi ini bisa lebih rendah dari total biaya, sedangkan tujuan pemasarannya itu bagaimana caranya merebut pasar, mempersaingkan usahanya atau dagangannya atau semacamnya lah. Terus kombinasi harga dengan strategi produk. Nah, tadi gitu berbicara terkait faktor internal. Sekarang kita berbicara terkait faktor eksternal, di mana faktor eksternal di sini yang dimaksud adalah orang luar. Kalau tadi itu internal berarti orang dalam suatu perusahaan. Kalau eksternal berarti kayak konsumen, pembelinya, itu termasuk faktor eksternal. Di mana di sini faktor eksternal juga ada 4. Hampir sama dengan faktor internalnya, di mana faktor eksternalnya di sini sifat pasar dan sesuai dengan permintaan pasar. Terus yang kedua dari segi persaingannya. Yang ketiga dari kondisi ekonomi, juga harus dilihat dari kondisi ekonomi di kalangan masyarakat atau orang di sekitar kita, di mana kita mendirikan suatu usaha. Jangan sampai kita membuat usaha yang besar tapi kita berada di kawasan atau di lingkungan yang minim ekonomi. Sama saja kita menjual secara rugi, karena pasti juga pembelinya pasti minim, karena di sana memang kondisi ekonominya yang minim. Begitu. Itu juga dari regulasi pemerintah, karena kalau ada regulasi dari pemerintah itu juga bisa memperkuat bagi pelaku UMKM maupun pengusaha. Lanjut. Di sini ada metode cost plus pricingnya, di mana itu dari harga jual kita bisa menentukan rumus biaya ditambah markup, di mana markupnya ini 1% dari biaya yang dikeluarkan. Terus ada 2 pendekatan dalam akuntansi manajemen yang perlu kita ketahui, yaitu full costing dengan variable costing. Mungkin masih diingat, pernah di pertemuan kedua saya singgung terkait materi ini, tapi tidak terlalu terkait full costing. Di mana full costing ini biaya untuk penentuan rumusnya, yaitu biaya dasar sama dengan biaya produksi penuh sama dengan BB langsung atau plus TKL ditambah BOP-nya. Ini untuk full costing cocok untuk penentuan harga jual jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek itu lebih ke variable costing. Jadi cocok untuk analis jangka pendek. Misalnya kalau jangka pendek itu dalam pengusaha, misalnya ada event di lapangan, itu bukan biasanya cuma 1 minggu. Itu namanya jangka pendek. Bisa menggunakan rumus variable costing. Kalau mungkin jangka panjang yang bisa kita ambil contoh seperti Alfamart, karena memang Alfamart berdiri sejak lama sampai sekarang pun. Lanjut, terkait tadi cost plusnya, itu kita menggunakan pendekatan full costing. Di sini itu kita akan membahas terkait rumus atau persentase dari full costing. Terus di sini itu rumusnya markup sama dengan biaya non produksi ditambah laba diharapkan dikali 100% dibagi dengan biaya produksi. Biaya produksi ini yang biaya yang dikeluarkan semasa pembuatan produk tersebut. Contohnya itu kayak pembuatan nasi kuning tadi yang di awal dibahas, biaya produksinya apa? Nasi. Apalagi kalau membuat nasi kuning orang apa bahan-bahannya? Kunyit. Ya, kunyit. Apa lagi? Santan. Ya, apa lagi? Serai. Ya, serai. Ya, itu sudah termasuk biaya produksi. Nah, mungkin itu kalau kayak bahan-bahan begitu, mungkin kalau orang di pedesaan mungkin dia tidak mengeluarkan biaya untuk itu, karena biasa orang menanam di rumah atau di samping rumah. Kalau mungkin orang di kota mungkin harus membeli ke pasar atau sejenisnya untuk untuk menghasilkan nasi kuning. Kalau tadi yang disebutkan telur itu mungkin masuk juga sebagai pelengkap dari nasi kuningnya. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke. Oke, kita lanjut ya.
Nah, tadi itu terkait pendekatan full costing. Sekarang kita menggunakan pendekatan dari variable costing. Variable costing tadi itu jangka apa? Variable costing jangka apa? Ya, jangka pendek. Jangka pendeknya itu bagaimana cara perhitungan rumusnya itu di mana markup sama dengan biaya tetap plus laba diharapkan dikali 100% dibagi dengan biaya variabelnya. Terus di mana perbandingan singkatnya di sini itu full costing itu lebih menempatkan kepada biaya non produksi, sedangkan untuk variable costing itu lebih kepada pembilangan markupnya. Sehingga kalau untuk variable costing itu lebih fleksibel untuk pemesanan khusus atau harga jangka pendek. Beda dari kalau full costing itu keputusannya jangka panjang dan semua biaya itu harus terhitung dengan baik. Atau biasa juga orang kalau perusahaan jangka panjang itu untuk biayanya itu dia tertutup, tidak memperlihatkan ke orang luar kecuali mungkin ke auditornya atau auditinya. Lanjut, kalau metode target pricing-nya itu ada beberapa di sini bisa di layar bahwa untuk cost plus-nya itu di mana biaya ditambah markup ditambah dengan harga jual. Ini untuk harga hitung dari dalam keluar. Beda dari kalau untuk target pricing-nya untuk perhitungan dari luar ke dalam itu dia lebih ke harga pasar dikurang target laba menghasilkan target biaya. Jadi untuk kedua metode target pricing ini untuk penentuan target biayanya itu bisa menggunakan rumus harga jual target dikurang target laba. Ini kalau di aplikasi itu bisa dilihat di industri otomotif Jepang. Mengerti ya sampai di sini? Oke. Time and material pricing-nya. Di mana di sini kalau dalam suatu perusahaan itu biasanya menggunakan komponen waktu dan komponen material. Komponen waktu itu indikatornya ada 3. Yang pertama, biaya TKL per jamnya, overhead terkait tenaga kerjanya. Yang ketiga, margin labanya per jam. Sedangkan komponen materialnya dari harga bahannya itu dilihat dari harga pokok bahan, yang kedua ongkos penanganannya dan markup materialnya. Ini beda-beda dari time and material pricing-nya. Nah, di sini bisa dilihat di studi kasus di layar bahwa di UMKM kuliner di Parepare itu biasanya memproduksi 1000 per porsi per bulannya. Di sini kita bisa menghitung bahwa komponen biayanya itu ada biaya bahan baku, biaya biaya tenaga kerja langsung, biaya operasi pabrik, biaya operasional per bulannya, investasi awalnya berapa, target ROI-nya per tahunnya berapa. Di sini biaya bahan bakunya apa? Kayak bahan mentahnya apa? Bahan mentah itu masuk kayak beras, ya sudah masuk bahan mentah. Nanti di situ nilai harganya beras per liter berapa? Anggaplah 10.000. Nah, nanti terus dari 10.000 harganya ini berapa porsi hasilkan dari 1 liter nasi begitu. Terus untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu upah yang memasak itu juga harus dihitung. Dari anggaplah ada 3 juru memasaknya. Jadi memang itu harus dihitung. Anggaplah upahnya per juru masak itu 3 juta per orang dalam 1 bulan untuk memproduksi 1000 porsi per nasi. Ini pun standarnya per bulan. Jadi kalau kurang dari ini otomatis berpengaruh ke penghasilan atau gaji pada juru masaknya, karena ini perusahaan bisa menargetkan 1000 per porsi karena memang sudah menentukan dari awal bahwa kalau 1000 per porsi bisa menghasilkan gaji di sini. Jadi kalau melebihi dari 1000 porsi per bulan berarti yang punya usaha mendapatkan untung lebih begitu. Terus biaya per pabriknya itu misalnya listriknya dari kayak cas HP-nya ya semua masuk di sini. Listrik dapur, penyusutan alatnya, anggaplah kayak ada baskomnya yang rusak atau pancinya yang bocor, itu kan sudah termasuk semua penyusutan alat.
Terus biaya operasionalnya per bulan. Ini kayak gajinya, sewa gedungnya, kalau dia mau menyewa gedung, listriknya, untuk biaya promosi kan biasa orang sekarang ini sudah menggunakan digital, di mana promosi jualannya itu semua di internet, bisa melalui TikTok, Instagram, YouTube, WA dan semacamnya, atau di player bisa. Nah, terus ini investasi awal adalah investasi awal sebelum berdirinya itu usaha. Jadi sudah ditargetkan bahwa investasi awal saya adalah 100 juta dengan pembuatan nasi kuning 1000 porsi per bulan bisa menggaji semua karyawannya. Terus dari sini juga bisa ditentukan bahwa target ROI-nya per tahun berapa persen. Jadi ini semua sudah termake up dari usahanya. Lanjut. Kita lanjut tadi ke terkait itu, kita mulai dari perhitungannya biaya produksi per unit. Dari tadi di sini 10.000 ditambah 5.000. Ini ya, 10.000 ditambah 5.000 tambah 3.000 menghasilkan 18.000. Terus ini untuk biaya produksi per unitnya yang tadi kita sebutkan, Terus untuk menentukan biaya enam produksinya itu yang 5 juta, yang gaji dari pemasaknya. Ini dari gaji operasional bulanannya. Oke? Sampai di sini mengerti ya? Oke. Karena sudah sampai, saya dulu mau kuis. Siap-siap ya, yang bisa jawab silakan angkat tangan. Tunggu. Saya tadi punya jangan tegang. Saya dulu, apa yang dimaksud dengan target costing? Ada yang bisa? Ya, silakan sebutkan nama. Ya, perkenalkan, nama saya As-Sahra. Ya. Jadi target costing itu adalah pendekatan penentuan harga yang berasal dari harga pasar yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kemudian dikurangi laba yang diinginkan sehingga diperoleh target biaya yang harus dicapai oleh perusahaan. Ya, tepuk tangan untuk temannya dulu. Ternyata mengerti ya materinya. Lanjut kuis yang kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan biaya penuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya Ya. punya pertanyaan yang pendekatan biaya penuh adalah metode penetapan harga jual dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa, kemudian menambahkan markup keuntungan yang diinginkan. Ya, silakan tepuk tangan untuk temannya dulu. Lanjut ya, jadi silakan yang belum menjawab silakan gercep untuk angkat tangan supaya bisa dapat nilai plus. Jadi bisa mendapatkan nanti nilai A jika semua rajin untuk menjawab. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara perusahaan menentukan target biaya produksinya? Ya, silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Baik, perusahaan kemudian berupaya mengelola dan menekan biaya produksi agar tidak melebihi target tersebut. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Lanjut lagi, pertanyaan berikutnya. Jelaskan perbedaan utama dalam penentuan harga jual antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dan ini ada laki-laki yang menjawab. Oke, baik. Perbedaannya itu perusahaan manufaktur itu harga jual yang ditentukan oleh biaya tenaga kerja, biaya bahan baku dan biaya produksi. Sedangkan perusahaan jasa itu yang dinilai dari biaya tenaga kerja, biaya personal dan biaya kebutuhan pelanggan. Oke. Tepuk tangan untuk teman dulu. Oke, saya janjikan minggu lalu itu yang bisa jawab ini silakan nanti naik untuk menjawab ya.
kita buka dulu halaman 115. Yang punya buku silahkan dibuka. Yang hitunglah biaya produksi per unit, siapa yang bisa? Ya, silahkan. Silahkan Suci. Ya, Suci ini rajin-rajin ya menjawab pertanyaan saya kalau di kelas. Tetapi kayaknya sudah hatam dan mengerti materi akuntansi manajemen. Jadi untuk minggu depan yang lain ini silahkan dipelajari ya. Karena nanti setelah ini saya akan berikan lagi materinya, silahkan dipelajari supaya kalian juga memang belajar dari rumah terkait materi kita minggu depan. Jadi ketika saya menjelaskan kalian agak sudah mengerti, jadi nanti yang belum dimengerti silahkan ditanyakan minggu depannya lagi. Oke? Nanti juga sambil kita menunggu jawabannya dari Suci, silahkan untuk tugasnya seperti biasa. Untuk tugasnya minggu ini itu ada pada halaman berapa? Ada pada halaman 137. Silahkan dikerjakan, minggu depan dikumpul. Oke? Materi kita itu minggu depan terkait sistem pengukuran kinerja, ukuran kinerja keuangan utama, kelemahan ukuran kinerja keuangan, dengan ukuran kinerja non keuangan. Jadi silahkan nanti cari-cari materinya ya. Insyaallah minggu depan juga saya berikan, jelaskan juga. Oke. Ya, inilah tadi jawabannya dari Suci. Sudah sangat luar biasa pahamannya. Terima kasih atas aktivitasnya kalian dalam mengikuti mata kuliah saya. Sampai sekian mungkin pertemuan kita minggu ini. Sebelum saya tutup mungkin perkuliahannya, silahkan dikumpulkan seluruh tugasnya di sini. Jadi yang tidak kumpul tugasnya hari ini saya nyatakan tidak ada tugasnya minggu ini ya. Jadi kalau terlambat kumpul otomatis saya nyatakan tidak ada tugasnya. Silahkan dikumpul sini. Biar satu orang yang mewakili. Ya, bisa satu orang saya mewakili. Ya, silakan semua dikumpul di sini tugasnya. Oke. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja Anda menyaksikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-12 dalam mata kuliah akuntansi manajemen yang berfokus pada topik penentuan harga jual produk dan jasa. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menghitung harga jual produk maupun jasa berdasarkan pendekatan ekonomi dan pendekatan biaya penuh dalam konteks pengambilan keputusan manajerial yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemdikti melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dikti Wilayah 9 serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart pada tahun 2026 atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare yang senantiasa mendukung pengembangan kompetensi dosen, kepada rekan-rekan sejawat yang selalu menjadi tempat berbagi dan berdiskusi, serta kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang justru menjadi guru terbaik dalam perjalanan mengajar saya selama ini. Akhir kata, saya berharap apa yang telah kita jalani bersama dalam ruang-ruang pembelajaran ini tidak berhenti sebagai rutinitas akademik semata, melainkan benar-benar memberi makna bagi perjalanan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.